Di sini ada tulisan ruang makan, kemudian eetkamer. Nah, ini bahasa Belanda menurut di sini sedikit pengap. Teman-teman, di situ ada ventilasi udara yang bentuknya bulat sempurna. Ini harusnya pintu, nggak ada palang kursi begini. Nah, ini kursi lama ya teman-teman. Dia kursi yang masih dipertahankan, memang dari zaman kolonial Belanda. Ya dulu di sini jeruji ya, seperti ini, jeruji besi. Agak gelap sih, suasananya beda aja teman-teman yang di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya berada di sebuah villa. Dia namanya Villa Coffee Afdeling Rayap, tepatnya di puncak Rembangan, Jember ya. Jadi sebetulnya di sini ada dua villa, itu pemukiman penduduk. Jarang-jarang sih ya yang jarang sini. Cuman saya rekomendasi teman-teman jika mencari tempat apa istilahnya villa yang cukup nyaman dan tenang, asri, bisa ke sini ya teman-teman. Di tepatnya di puncak Rembangan, Jember. Dia pemandangannya cukup keren, view-nya juga cukup bagus. Nah, di sebelah situ ada tempat camping juga di bawah sana teman-teman, di pinggir sungai, dan epic sekali pemandangannya. Nah, ini villa ini adalah peninggalan Belanda ya. Jadi dia juga terafiliasi oleh kolonial Belanda. Waktu itu sebetulnya penempatan fungsi awalnya adalah untuk para pejabat yang Belanda yang mengawasi perkebunan kopi di sini, dan silih berganti gitu ya teman-teman. Kurang lebih di tahun 2002 atau 2003 dia dialihfungsikan menjadi sebuah villa dan disewakan hingga saat ini ya. Oke, kita akan cek bagian dalamnya seperti apa yang penataannya. Kemudian villa ini berdiri tahun 1908. Itu cukup tua sekali ya. Cuman kalau kita lihat bangunannya masih kokoh, luar biasa. Jadi dia ke belakang masih cukup ini ya teman-teman, masih cukup terawat sampai hari ini. Oke. Nah, di sini ada kolam mandi anak sepertinya. Tenang sekali loh, pemandangannya adem, suasananya juga asri. Nah, struktur bangunnya seperti ini ya. Jadi dia di depan ada beranda. Nah, begini. Tuh.
dibuat tahun 1908. Nah, di dalam juga ada seperti katanya ada kursi peninggalan Belanda dan beberapa foto lama ya teman-teman. Keren. Nah, bagian ubin seperti biasa masih original. Ada motif seperti ini ya teman-teman. Warnanya orange, cantik sekali seperti kerajaan Belanda. Oke, dan pintu yang masih original juga. Kayu-kayunya ya, memang sangat berkualitas, dia terbuat dari kayu jati. Dipertahankan hingga saat ini. Dan beberapa foto lama seperti ini teman-teman. Nah, ini kelihatan jelas nggak? Dia ini alat angkut pada zaman dahulu, dia dokar. Nah, ini fotonya diambil tahun 1941. Seorang menir yang naik kereta kuda yang dinamai dokar. Dan ini kusirnya malah di belakang ya. Atau gimana sih? Nah, ini alat pengangkut hasil perkebunan diambil tahun 1924. Dia ditarik oleh gerobak sapi ya. Banyak sekali foto lama. Kita mulai masuk deh. Assalamualaikum. Wow, luas banget teman-teman. Nah, di sini ada yang unik nih. Ada jendela yang berbentuk bulat sempurna seperti ini. Ini memang desain lama ya. Jadi dia keren banget. Bulat sempurna jendelanya. Kemudian ini jendela yang super duper lebar dan besar yang langsung menghadap view pemandangan luar ya. Tuh. Nampak di sini ada pemukiman penduduk. Semacam wisma ya benar. Dia biasanya ditempati oleh pekerja-pekerja kopi mungkin. Di sana terdapat sungai jernih banget teman-teman. Ini kayunya masih dipertahankan ya. Dia ada 2 lapis jendela di luar dan di dalam seperti ini. Oke, kita lanjut. Boleh cek ada beberapa foto lama kembali teman-teman. Nah, seperti ini. Ini pabrik kopi Pagondangan, aduh, belepotan, Banyuwangi ya. Tahun 1935. Aduh, lama banget. Kemudian panen dan penimbangan kopi di sini pada waktu lama, masa lama. Di sini ada lorong tengah ya teman-teman, dan dia ada beberapa pintu yang jalan yang tak berpintu gitu ya. Jadi semacam gerbang gitu, tapi nggak berpintu, dia bentuknya oval. Khas kolonial Belanda. Yang paling cakep nih, saya pikir adalah ini ubinnya dengan motif yang bergaris begini ya teman-teman. Dia bentuknya wajik, segi 4, garis lurus, keren banget. Oke, telinga saya berdengung. Assalamualaikum. Nah, ini bagian kamarnya. Aduh. Kamarnya cukup nyaman teman-teman. Dia ada jendela yang super lebar begini, yang langsung view-nya menghadap ke kebun kopi atau bukit kecil di situ ya. Nah, ini teman-teman. Sebetulnya dulu langsung ada pintu ya. Jadi rumah Belanda itu masuknya mudah karena banyak pintu banget. Nah, nih.
dia masih dipertahankan kuncinya. Tuh. Kalau ini masih sudah baru ya, ini langsung keluar bisa gitu, cuman sekarang sengaja ditutup mungkin. Luas banget ubinnya nih, cantik sekali. Nah, rumah Belanda itu uniknya begini teman-teman, dia ada kamar mandi, ini kamar mandi, kemudian ada pintu lagi, kita masuk, nah kamar lagi, gini kurang lebih. Jadi ruangannya luas, dia ada sampai ada 7 bed ya, dan jendela yang super lebar. Kembali lagi, plafon yang masih kokoh, kemudian ada ventilasi udara yang kecil, 2 buah, karena uh, untuk ventilasi udara nggak usah khawatir teman-teman, dia udah ada jendela yang super lebar begini. Sekali lagi dia menghadap ke langsung Bukit Kopi ya, epic sekali. Oke, kita ke kamar selanjutnya. Inilah kalau rumah Belanda dirawat, dia asli banget. Oke, assalamualaikum. Wow, sejuk banget di sini. Sini ada cermin. Tuh. Kembali jendela yang super lebar. Nah, ini yang saya kagumi teman-teman. Ada pintu yang palangnya masih klasik ya. Jadi dia untuk mengamankan pintu, dia diamankan oleh palang begini. Dia masih klasik banget tuh palangnya. Kemudian pegangan pintunya yang masih original, klasik, cantik. Astagfirullah. Oke. Masih original. Ada pengait juga seperti biasa. Ini fungsinya untuk penahan pintu juga sekaligus untuk pembuka gitu. Ini ada 2 fungsi. Ada pintu kembali, cuman nggak difungsikan sepertinya, ditutup. Banyak sekali pintu loh rumah Belanda itu. Oke, ada foto yang menarik di sini. Rumah penduduk di daerah pedesaan pada zaman dahulu begini. Tuh, keren ya. Oke. Di sini ada tulisan ruang makan. Kemudian eetkamer. Nah, ini bahasa Belanda menurut Pak Agus ya. Dia menggunakan bahasa Belanda, eetkamer. Nyaris seperti bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian di sini ada Assalamualaikum. Oke. Oke. Sini ada kamar lagi, teman-teman. Luas sekali. Nah, kemudian di sini kamar mandi, Oke. Ada jendela yang modelnya kebalik dari zaman sekarang. Dia bukanya dari atas. Inilah suasananya. Ruang tengah atau ruang makan. Klasik ya. Assalamualaikum. Tembus lagi. Dia kamar mandi yang tadi ya teman. Assalamualaikum. Kamar mandi lagi. Banyak sekali kamar mandinya.
Ini keren banget teman-teman, bener. Sumpah ini keren banget. Oke, ini pintu langsung keluar ya. Nah, seperti ini. Ruang spandnya ada di belakang situ. Kita akan cek nanti. Sini juga ada kamar, dia nomor 5, kamar terakhir. Assalamualaikum. Di sini sedikit pengap. Teman-teman, di situ ada ventilasi udara yang bentuknya bulat sempurna. Ini harusnya pintu nggak ada palang kursi begini. Nah, kayak gini. Ini rata-rata kalau kayu pintunya atau kusennya masih otentik ya. Ada lukisan bapak tua sedang meniup seruling di sini. Ini kamar yang terakhir. Assalamualaikum. Ini agak berbeda sih dari kamar sebelumnya. Assalamualaikum. Sedikit gelap. Misi langsung ruang belakang. Oke, kita ke belakang ruang span. Nah, ini kursi lama ya teman-teman. Dia kursi yang masih dipertahankan. Memang dari zaman kolonial Belanda menurut Pak Agus. Ini nyaman sekali diduduki teman-teman. Wow, ini yang keren nih. Jendelanya luar biasa, super duper lebar. Nah, ini view dari belakangnya. Tuh. Menurut narasumber, ada ruang di belakang yang sepertinya itu ruang tahanan teman-teman. Mungkin pada zaman dahulu digunakan untuk memang ruang tahanan atau apa. Kita coba cek. Ini ruang dapur. Ini masih asli ya teman-teman. Dia ada jaring kawat begini. Masih original. Banyak sekali pintu. Nah, lihat tuh. Itu pintu. Jadi satu ruang dengan ruang lainnya tembus-tembus. Wah, ini yang menarik nih, ventilasi udaranya. Ada 2 buah, bentuknya segi 4. Tapi dia ada lubang-lubang kecil gitu. Oke. Kita bagian belakang. Ini semacam gudang. Assalamualaikum. Di sini agak beda sih suasananya. Oke. Nah, ini mungkin yang dimaksud Pak Agus tadi, bahwa di sini bekas ruang tahanan. Kayak dulu di sini jeruji ya, seperti ini. Jeruji besi. Agak gelap sih. Suasananya beda aja teman-teman yang di sini. Oke, saya percaya di situ ruang tahanan, auranya berbeda aja dari yang di depan. Oke, kita ke depan lagi. Nah, di bagian belakang ini
masih ada jalan untuk ke samping ya teman-teman. Pada dasarnya rumah ini cakep, di belakangnya view sungai langsung, ada jembatan dan ada tangga terbuat dari batu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi belakang rumah. Ini ruang spend yang tadi ya. Oke, sudah sore ya teman-teman. Mungkin saya akhiri video kali ini di tempat ini. Terima kasih banyak sudah menemani saya dari tadi. Teman-teman sekali lagi boleh reservasi di sini menemui Bapak Agus. Ada 5 kamar yang masing-masing banyak sekali tempat tidurnya atau bednya ya di dalam sana. Kurang lebih ada 30 bed di tempat ini. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menemani saya. Jaga kesehatan teman-teman semua. Salam sehat dan assalamualaikum.